Tuhan. Haleluya. Salut. Salam sejahtera. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan kebaktian pasca persekutuan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan percayakan kami untuk melayani di malam ini. Saya boleh, oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini bersama-sama beribadah dan melayani kepada Tuhan lewat kebaktian pasca. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Osman Sitorus bersama Ibu. Demikian juga kepada rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang sudah turut bersama-sama bersekutu lewat kebaktian pasca ini malam ini, dan juga rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebut. Bapak Welman yang terus mendukung dari Rantau Perabat dengan kebaktian pasca persekutuan estafet mulai dari tadi kemarin pagi dan sore 2 sesi, dan lanjut lagi di malam ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan lanjut besok di Kandis di penggembalaan Bapak Pendeta Kamto Tambah. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melawat, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita sekaliannya. Berkat berkelimpahan menjadi bagian kita lewat kebaktian pasca persekutuan malam ini. Baik, sebagai tema lanjutan dari Rantau Perapat diambil dari 1 Korintus pasal yang kelima. Tolong dikurangi dulu volume. Terima kasih. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, kebaktian pasca persekutuan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sebab itu dengan rendah hati kita mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini, sehingga kedatangan kita tidak menjadi sia-sia. Kita ambil dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu marilah kita berpesta, Ya, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, itulah keburukan, itulah kejahatan. Terus, tetapi dengan roti yang tidak beragi, ya roti, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. puji Tuhan. Kesimpulannya dari ayat ini, marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Saat ini kita sedang berpesta lewat kebaktian pasca persekutuan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menikmati roti yang tidak beragi. Haleluya. Puji Tuhan. Tujuannya adalah untuk menikmati roti yang tidak beragi. Sebagai pendahuluan, kita akan memperhatikan tentang ragi dulu. Sebagai pendahuluan, kita perhatikan tentang ragi dulu. Puji Tuhan, ragi secara umum disebut ragi yang lama. Ragi secara umum disebut ragi yang lama. Itulah segala kejahatan dan keburukan. Ragi yang lama itulah segala kejahatan, keburukan dan kejahatan. Amin, saudaraku. Ragi yang lama disebut segala keburukan dan kejahatan. Lanjut ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, cabul. Terus Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, ya, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. kita masih ada di dunia ini. Terus
Tetapi yang kutuliskan kepada kamu Yang ialah dimaksud oleh Rasul Paulus lewat tulisannya kepada sidang jemaat di Korintus ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang ya, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, sekalipun dirinya menyebut dirinya saudara seiman, satu kandang pengembalaan, terus adalah orang cabul, ya orang cabul, kikir, penyembah penyembah berhala, berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan tadi, antara lain orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Itu yang disebut ragi yang lama. Inilah segala keburukan, inilah segala kejahatan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 11 kembali dibaca. Tetapi yang tuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara Ya. adalah orang cabul, Ya. kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Seluruhnya ada 6 terus. Dengan orang yang demikian, Ya. janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dengan orang yang demikian, kita dilarang untuk makan bersama-sama. Dengan orang yang demikian, kita dilarang untuk makan bersama-sama. Sebab itu adalah ragi yang lama. Dalam setiap pertemuan ibadah, dalam setiap kita menikmati pesta, dilarang untuk makan bersama-sama dengan orang yang dikuasai dengan ragi yang lama. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu Ya. bahwa sedikit ragi mengkamili seluruh adonan? Sebab sedikit saja ada ragi, itu cukup mengkamili seluruh adonan. Itu cukup mengkamili seluruh penggembalaan dalam suatu penggembalaan. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lanjut lagi. Persamaan dari 6 perkara di atas. 1, orang cabul, sama dengan hidup di dalam dosa kenajisan. 2, kikir, sama dengan terlampau hemat memakai harta bendanya, sama dengan pelit. Contoh pelit sesuai dengan yang tertulis di dalam Amsal, seperti si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama bernama untukku, anak yang kedua bernama untukku. Itu pelit. Kemudian penyembahan berhala, sama dengan berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan ibadah dan pelayanan karena pekerjaan, karena bisnis, karena usaha, atau oleh karena kesibukan-kesibukan, bahkan karena perkara-perkara lahiriah lainnya, itu semua berhala. Itu penyembah berhala. Puji Tuhan. Kemudian 4, pemfitnah, sama dengan menjelekkan orang lain dengan kata-kata dusta. Pemfitnah menjelekkan orang dengan kata-kata dusta. 5, pemabuk, sama dengan hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu pemabuk. 6, penipu, sama dengan orang penipu, berarti orang yang menipu. Prakteknya dengan perkataan yang tidak jujur, penuh dengan tipu daya. Ayat 12 sampai 13. Pelan-pelan kita ikuti ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka Ya. yang berada di luar jemaat? Tidak mungkin kita menghakimi orang dunia, saudaraku. Tetapi kalau malam ini Tuhan datang lalu Tuhan menghakimi kita dengan keadilan firman Allah, dengan kebenaran firman Allah, ya puji Tuhan. Tidak mungkin kita melihat orang minum tua lalu kita adili mereka, itu tidak mungkin. Sebab kita masih di dunia ini. Terus, Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? haleluya, puji Tuhan. Terus, Mereka yang berada di luar jemaat Ya. akan dihakimi Allah. terus, Usirlah orang yang melakukan kejahatan Ya. dari tengah-tengah kamu. jadi usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Itulah kehidupan yang dikuasai dengan ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Amin, saudaraku. Biarlah dosa atau ragi yang lama ini diusir dari tengah-tengah sidang jemaat dalam satu kandang penggembalaan. Puji Tuhan. Lebih rinci kita melihat tentang ragi yang lama. Lebih rinci kita melihat tentang ragi yang lama dalam 1 Korintus 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Ya, mencari keadilan dengan sesama sidang jemaat, dengan sesama seiman, terus Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, atau kepada orang yang tidak mengenal salib. Ayat 7 yang kita perhatikan, ayat 7. Terus adanya saja perkara di antara kamu, ada saja perkara antara satu dengan yang lain. Terus yang seorang terhadap yang lain, Ya. telah merupakan kekalahan bagi kamu. itu kekalahan. Terus Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? kenapa tidak menderita saja oleh karena ketidakadilan? Terus Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? puji Tuhan, dengan adanya perkara atau perselisihan antara satu dengan yang lain, itu adalah kekalahan. Itu merupakan kekalahan bagi kita. Apalagi mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal salib, ini merupakan kekalahan telak. Ini merupakan kekalahan besar bagi anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, itu adalah kesalahan besar. Kalau perselisihan antara yang satu dengan yang lain saja itu merupakan kekalahan, apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib untuk mempersalahkan orang lain, itu kekalahan telak bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya lebih baik menderita karena ketidakadilan dan menderita karena dirugikan. Itu yang lebih baik daripada kita harus mencari keadilan kepada mahkamah pengadilan untuk mempersalahkan orang lain. Lebih baik kita menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Itulah yang disebut sengsara karena salib, aniaya karena firman, supaya kita tidak mengalami kekalahan telak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik, Roma 8. Saya untuk ragi yang lama ini sedikit saja. Roma 8 ayat 32. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Keyakinan iman. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ya, tidak menyayangkan. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, berarti rela disalib. Terus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. ya, Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Oleh karena sengsara salib, Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi untuk apa kita mencari keadilan kepada orang lain untuk mempersalahkan orang lain? Ada saja perkara antara satu dengan yang lain, itu sudah kekalahan. Apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib untuk mempersalahkan orang lain. Itu sesuatu yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, justru kalau kita menanggung penderitaan karena ketidakadilan, menanggung penderitaan karena dirugikan, saudaraku, oleh karena sengsara salib nanti itu, oleh karena sengsara itu, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Di balik sengsara Tuhan nyatakan kemuliaan, supaya kita jangan putus asa. Sebaliknya di balik kemuliaan ada sengsara, supaya jangan sombong. Segalanya diizinkan Tuhan. Kemudian, saudaraku, yang menjadi berarti kita dapat mengambil kesimpulan, yang menjadi tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan adalah salib. Yang menjadi tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan adalah salib, tidak lain tidak bukan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Rela menderita karena ketidakadilan, rela menanggung untuk dirugikan. Itu jauh lebih baik daripada kita mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib untuk mempersalahkan sesama. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 36 sampai 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus, Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ya, Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, Ya. oleh Dia yang telah mengasihi kita. puji Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berarti pengalaman kematian atau menderita sengsara memang harus terjadi, memang harus kita alami. Tujuannya supaya kita tidak boleh mengalami, supaya kita boleh mengalami kemenangan,
bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kembali membaca 1 Korintus 6 ayat yang ke-8. 1 Korintus 6 ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Tadi kamu sendiri, saudaraku, melakukan ketidakadilan, kemudian kamu sendiri mendatangkan kerugian. Terus, Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. ya, terhadap saudara-saudaramu. Rasul Paulus berkata, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian terhadap saudara-saudaramu. Pertanyaannya, kalimat kamu sendiri ditujukan kepada siapa? Kalimat kamu sendiri ditujukan kepada siapa? Untuk memperoleh jawaban yang pasti, mari kita membaca ayat berikutnya, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Orang yang tidak adil dan yang mendatangkan kerugian, terus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, berarti mendapat bagian di dalam api neraka. Terus, Janganlah sesat. jangan sesat. Orang cabul, Orang cabul 1, penyembah berhala, penyembah berhala 2, orang berzina, terus banci, Terus. orang pemburi, Terus. pencuri, Terus. orang kikir, kikir 3, terus pemabuk, 4, pemfitnah, 5, dan penipu 6. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang tidak adil dan yang mendatangkan kerugian adalah orang cabul, penyembah berhala, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Itulah ragi yang lama. Kesimpulannya, yang melakukan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian adalah ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 tadi terdapat tambahan dari ragi yang lama. Terdapat tambahan dari ragi yang lama, yaitu 1 orang berzina, 2 banci, 3 pembuli, 4 pencuri. Mari kita melihat persamaan dari 4 hal tersebut. Orang berzina sama dengan berbuat zina, berbuat hubungan yang tidak sah, menunjuk kepada orang yang menduakan Tuhan. Berzina itu selalu menduakan Tuhan, menduakan hati Tuhan. Dia suami, dia kepala gereja, mempelajari surga. Kemudian banci sama dengan tidak laki-laki tetapi tidak perempuan, artinya tidak punya identitas di dalam kerajaan surga. Pasti mendatangkan ketidakadilan seperti ini. Kemudian pembuli sama dengan homoseksual atau laki-laki menyukai laki-laki. Juga kehidupan yang seperti ini tidak pasti mendatangkan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian. Kemudian pencuri sama dengan mengambil milik orang lain tanpa izin, termasuk mengambil miliknya Tuhan, yaitu 1/10. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Haleluya. Itulah yang disebut ragi yang lama. Inilah yang disebut segala keburukan dan kejahatan itu. Dan orang yang hidup dengan ragi yang lama tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, berarti mendapat bagian dalam api neraka yang tidak padam, ulatnya tidak mati. Ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa orang-orang yang tidak adil Ya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, terus Janganlah sesat. jangan sesat, Orang cabul, terus penyembah berhala, penyembah berhala, orang berzina, Ya. banci, Banci. orang pemburi, pencuri, terus pencuri, Ya. orang kikir, Terus. pemabuk, Ya. pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. hidup dengan ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Itulah orang yang melakukan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian terhadap sesama saudaranya, tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Inilah sedikit mengenai ragi yang lama secara singkat. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah ragi yang lama secara singkat. Inilah keburukan dan kejahatan, mendatangkan ketidakadilan
dan mendatangkan kerugian kepada orang lain. Jadi ragi yang lama itu merugikan orang lain, dan hidup orang yang dikuasai ragi yang lama tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Inilah ragi secara umum, keburukan kejahatan secara umum. Baik, kita melangkah selanjutnya, kita melangkah untuk melihat ragi secara khusus. Ragi secara khusus. Kami ini biasa di dalam penggembalaan menyampaikan firman penggembalaan. Jadi terus saja begitu firmannya. Jadi mohon maaf kalau monotonnya, tidak menggebu-gebu. Mohon maaf ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Yang penting rangkaiannya nanti terus kita ikuti, kalau memang mau mengikuti. Baik, selanjutnya kita melangkah untuk melihat ragi secara khusus. Ragi secara khusus ada 3. Ragi secara khusus ada 3, yaitu 1. Ragi Farisi, 2. Ragi Saduki, 3. Ragi Herodes. Ragi secara khusus ada 3, yaitu 1. Ragi Farisi, 2. Ragi Saduki, 3. Ragi Herodes. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian, kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian, kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. 1. Ragi Farisi bertentangan dengan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. 2. Ragi Saduki bertentangan dengan pengalaman kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. 3. Ragi Herodes bertentangan dengan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ragi secara khusus, itulah ragi Farisi dan ragi Herodes, telah saya sampaikan di Rantau Perapat dalam sesi pertama dan sesi kedua. Maka di tempat ini saya akan menyampaikan ragi yang ketiga, itulah ragi Herodes. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara nanti berharap ragi pertama, kedua, Farisi dan Herodes, Saduki, bisa di lain waktu. Tetapi ini merupakan tongkat estafet. Dimulai dari Rantau Perapat, lanjut nanti di sini ragi, kita akan memperhatikan ragi Herodes. Izinkanlah firman Tuhan itu berkuasa di dalam hati kita. Kita terima firman Tuhan dengan rendah hati dan lemah lembut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tentang ragi Herodes, kita awali dari Markus 8. Ragi Herodes, Markus 8 ayat 15. Silakan. Boleh dibaca dimulai dari ayat 14, boleh. Demikian firman Tuhan. Markus 8 ayat 15, pembacaan ayat 14. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi Herodes. Terus? Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Ya, lupa membawa roti. Terus? Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ya, terus? Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Yang kita ambil ragi Herodes, walaupun ada Farisinya. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, Ya. itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Puji Tuhan. Tetapi saat Yesus berkata kepada murid-murid atau 12 rasul, berjaga-jaga dan berawas-awaslah kepada ragi Herodes, murid-murid berpikir Tuhan mengatakan hal itu karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan dalam perjalanan. Itu sebetulnya suatu kekeliruan yang besar di dalam mengikuti Tuhan. Kalau hanya memusingkan soal makanan, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Baik juga hamba Tuhan, dimanapun diutus oleh Tuhan, pasti Tuhan sertai dengan ajaib. Amin, saudaraku. Jadi seorang hamba Tuhan tidak perlu pusing dengan soal makanan.
Jadi Tuhan tidak pernah berbicara soal makanan. Yang Tuhan maksud adalah ragi Herodes. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, lanjut. Ayat yang ke-17. Dan ketika Yesus mengetahui Sampai yang ayat 17 sampai 18. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ya. Ia berkata, Ya. "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ya. Belum juga kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ya. Kamu mempunyai mata, Ya. tidakkah kamu melihat? Ya. Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Terus? Tidakkah kamu ingat lagi? Terus sampai 19 maksud saya terus. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, Ya. berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Karena Tuhan melihat murid-murid atau rasul-rasul berpikir bahwa Tuhan mengatakan hal itu karena tidak membawa roti, lalu Tuhan ingatkan murid-murid tentang 5 roti untuk 5.000 orang. 5 roti untuk 5.000 orang. Kemudian belum ditambah dengan para istri, belum ditambah para anak. Semuanya 5 roti setelah diberkati oleh Tuhan, justru sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul. Berarti 1 bakul untuk 1 murid, 1 rasul. 1 bakul untuk 1 rasul. Berarti seharusnya dengan peristiwa ini tidak boleh lupa. Tetapi anehnya, murid-murid lupa ketika Tuhan berkata berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi Herodes. Maka tidak masuk akal. 3,5 tahun bersama Yesus dengan pengalaman-pengalaman yang ajaib. 5 roti diberkati dengan ajaib, lalu memberi makan lalu untuk 5.000 orang dan para istri dan para anak justru 5 sisa 12 bakul. Tetapi mereka melupakan pengalaman ini. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang lain, 5 roti itu adalah milik anak kecil. Seakan-akan, kalau menurut pandangan murid-murid, seakan-akan 5 roti ini tidak berarti dan tidak berharga, tidak bisa untuk mencukupkan 5.000 orang laki-laki bersama para istri dan anak-anak. Tetapi dengan keajaiban yang terjadi, 5 roti justru sisa 12 bakul, terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya seakan-akan tidak berarti untuk ribuan massa, tetapi kenyataannya setelah diberkati dengan ajaib sisa 12 bakul. Lalu Tuhan ingatkan lagi dengan pemecah roti yang kedua, 7 roti dengan beberapa ikan untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul. Masa mereka lupa? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kedatangan Yesus yang pertama dengan segala pengorbanannya, 5 luka. Itulah pembukaan rahasia firman. Kedatangan Yesus yang kedua, dia tampil sebagai raja dan mempelai yang sempurna. Itulah angka 7, sempurna. Amin saudaraku. Sebab itu biarlah kita menikmati pemecahan roti yang pertama. Segenap tubuh Yesus diserahkan kepada kita di atas kayu salib. Itulah pembuka rahasia firman untuk membawa kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan. Maka tidak boleh lupa dengan segala pengalaman-pengalaman yang terjadi. Semua pengalaman harus menjadi guru. Haleluya. Baik susah maupun senang, semua pengalaman harus menjadi guru. Jangan dilupakan supaya kita terlepas dari ragi Farisi, ragi Saduki, dan termasuk malam ini ragi Herodes. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Timotius. Satu Timotius 4 ayat yang ke-16, dimulai dari ayat 15 pembacaan, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu. Ya. Hiduplah di dalamnya
supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, perhatikan semua apa yang Tuhan sudah katakan, termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, supaya kemajuan rohani itu terlihat dan nyata dilihat oleh orang lain. Menjadi surat Kristus, surat pujian yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang. Baik perkataan, perbuatan, gerak-gerik kita bisa dibaca oleh orang lain, menjadi kesaktian, menjadi contoh teladan. Ayat 16, Awasilah dirimu sendiri, awasilah dirimu sendiri, terus dan awasilah ajaranmu. awasilah ajaranmu, bagian A, terus Bertekunlah dalam semuanya itu, Iya. karena dengan berbuat demikian, Iya. engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. perhatikan bagian A, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bagian C, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku, artinya bagi kita sekalian, ya, kalau kita betul-betul memperhatikan, mengawasi pengajaran firman yang murni dan kita bertekun terus di dalamnya, itulah yang menyelamatkan diri seorang hamba Tuhan dan menyelamatkan diri sidang jemaat yang dilayani. Jadi seorang hamba Tuhan pertama-tama terlebih dahulu mengawasi pengajaran firman Allah yang murni dan terus bertekun memperhatikannya. Itulah yang menyelamatkan diri seorang hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dilayani. Jadi tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu tidak ringan. Kalau seorang gembala sidang lalu ada datang teguran, awas, jangan lagi Herodes, jangan kita lantas segera panas hati dan uring-uringan mundur dari pelayanan. Karena ini tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan. Awasi dirimu, awasi pengajaran firman Allah yang murni dan terus bertekun mengawasinya untuk menyelamatkan pertama-tama diri hamba Tuhan itu yang sudah menerima jabatan gembala dan menyelamatkan diri dari sidang jemaat seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam satu penggembalaan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Jadi itulah saudaraku harus kita perhatikan dengan baik-baik. Sekarang kalau memang kita harus mengawasi dan menjaga dengan tekun pengajaran firman Allah supaya tetap murni, karena itu memang yang menyelamatkan, maka mari kita lihat lebih dalam tentang Ragi Herodes itu. Kita awali dari Matius pasal 2 ayat 16. Tuhan sudah ingatkan terlebih dahulu, ya. Ragi Herodes bertentangan dengan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Lebih dalam kita melihat Ragi Herodes itu. Apa Ragi Herodes? Matius 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saya minum dulu, ya. Haleluya. Haleluya. Matius 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. boleh sampai 17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, Diperdaya oleh orang Majus, terus ia sangat marah. terus Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, ya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. terus. Dengan demikian, kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia? Terima kasih, puji Tuhan. Herodes, kesimpulannya di sini kita melihat Herodes membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah. Puji Tuhan. Lalu Matius 14 ayat 10. Matius 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Disuruhnya Boleh. mengundang. Boleh ayat 9.
Lalu sedihlah hati raja. Ya, Tetapi Raja Herodes sedih terus. Tetapi karena sumpahnya Ya. dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Sudah terlanjur bersumpah kepada anak Herodias yang sedang menari dan menyukakan hati Herodes saat dia berulang tahun. Ayat 10, Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. anak Herodias meminta untuk memenggal kepala Yohanes di penjara. Terus Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. ya, Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena dia sudah terlanjur berjanji kepada anak perempuan Herodias yang sedang menari dan menyukakan hatinya saat dia berulang tahun. Maka dia harus menepati janjinya. Lalu Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras Ya. terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya, bertindak dengan keras. Terus Ia menyuruh membunuh Yakobus, ya, saudara Yohanes, dengan pedang. saudara Rasul Yohanes. Terus Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, karena hal itu dia lakukan untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Terus ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. puji Tuhan. Kemudian lanjut, pembunuhan terjadi di mana Herodes membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Dan itu berlangsung saat hari raya roti tidak beragi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dapatlah kita mengambil kesimpulannya malam ini. Dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Raja Herodes adalah pembunuhan dan pembantaian. Itulah Raja Herodes. Jadi kesimpulannya, Raja Herodes adalah pembunuhan atau pembantaian. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3. Jadi Raja Herodes adalah pembunuhan. Haleluya. Dan pembantaian. 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya, Janganlah kamu heran, Ya. saudara-saudara, apabila dunia ini membenci kamu. jangan heran umat Tuhan sedang jemaat di tempat ini secara khusus. Kalau dunia membenci, jangan heran. Sampai saudaraku, sebab memang bagi dunia salib itu suatu keburukan. Cari uang nomor satu dulu. Sehingga kalau kita terus tekun memikul salib, mereka berpikir kita ini orang bodoh. Jadi jangan heran kalau dunia membenci kita. Saya juga bukan orang bodoh. Saya tinggalkan penggembalaan sesaat ke tempat ini dengan segala pergumulan, bukan karena saya orang bodoh. Karena saya tahu salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah hikmat Allah. Salib adalah ukuran di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Bukan yang lain-lain. Terus Kita tahu ya, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, ya oleh karena salib. Terus yaitu karena kita mengasihi saudara kita. mengasihi saudara kita. Terus Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. saya mau mengasihi saudara, sebab itu saya mau datang ke tempat ini. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang sebaliknya, apakah saudara mengasihi Tuhan dan saya? Kalau saudara mengasihi Tuhan dan saya, saudara pasti duduk diam tenang dengar firman Tuhan, rendah hati dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya, terus adalah seorang pembunuh manusia. ulangi ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. ya, puji Tuhan. Jadi
dosa kebencian setara dengan dosa membunuh. Maka oleh sebab itu saya ambil kesimpulan, kebencian itu adalah ragi Herodes, dan kebencian setara dengan dosa membunuh. Saya mau tanya, siapa yang pernah membunuh di sini? Bapak Pendeta Osman pernah? Berapa kali? 1 atau 2 kali? Sering. Pak Huta Barat 1 atau 2 kali? Sering. Betul ya? Pak Welmat 1 atau 2 kali? Oh, tidak pernah. Saya ulangi, dosa membenci setara dengan membunuh. Jadi kesimpulannya, ragi Herodes adalah kebencian. Jadi saya ulang tanya sekali lagi, Pak Oslen berapa kali membunuh? Sering. Sidang jemaat, siapa yang tidak pernah membunuh? Kalau tidak pernah, angkat tangan. Kalau pernah, siapa yang pernah membunuh? Angkat tangan. Saya berkali-kali. Ini ragi Herodes. Kebencian adalah ragi Herodes. Puji Tuhan. Kadang melihat orang yang di sekitar tidak sesuai hati, hati langsung benci, hati langsung jengkel. Itu ragi Herodes. Dan yang lucunya lagi, ada lagi yang lebih lucu. Ketika dia melihat suatu peristiwa yang sangat mengenaskan, seseorang membunuh sesamanya, bahkan dimutilasi, dia berkata, luar biasa bodohnya. Cicik aku melihatnya. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih cicik, membenci atau membunuh? Sama. Jadi jangan diulangi lagi kebencian itu. Justru kita harus cicik kepada ragi Herodes, kebencian itu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Pendeknya, sekali lagi, kebencian terhadap sesama itulah yang disebut ragi Herodes. Lanjut kita tulis. Latar belakang timbulnya pembunuhan atau kebencian. Latar belakang timbulnya pembunuhan atau kebencian. 1, pembunuhan tadi kita lihat, 1, pembunuhan di Bethlehem dulu. Ya, tadi ada 3 kali pembunuhan. 1, pembunuhan di Bethlehem. Matius 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Matius 2 ayat 16, silakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Dia marah, dia jengkel, dia benci. Terus Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang diketahui Herodes dari orang-orang Majus itu. Matius 2 ayat 1-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Yesus lahir pada zaman Raja Herodes. Inilah yang melatar belakangi sehingga Herodes membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Ini yang melatar belakangi dengan lahirnya Yesus Kristus pada zaman Raja Herodes. Ini yang melatar belakangi sehingga terjadilah pembantaian, pembunuhan terhadap anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Puji Tuhan. Injil Lukas 2 ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh ayat 6. Kelahiran Yesus. Ketika mereka di situ,
Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, bersalin berarti seorang ibu hendak melahirkan anak. Terus? Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung. Terus? Lalu dibungkusnya dengan lampin. Ya. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Yesus yang dilahirkan di dalam palungan sebagai anak sulung menunjukkan bahwa Yesus adalah roti tanpa ragi, tepatnya sebagai roti sulung. Jadi bayi mungil, bayi Yesus yang dilahirkan pada zaman Raja Herodes, dilahirkan di palungan. Itulah roti tanpa ragi, itulah roti sulung. Jadi yang melatar belakangi Herodes membantai anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah itu karena roti tidak beragi. Itu karena roti sulung, bukan karena yang lain-lain. Mari kita berpesta dan menikmati roti tanpa ragi. Disebut juga roti sulung. Jangan justru kita membenci si pemberita firman. Jangan justru kita membenci ibadah dan pelayanan. Jangan justru kita membenci penggembalaan itu. Jangan justru kita membenci Tuhan yang sedang berfirman. Tetapi di sini terjadi pembunuhan terhadap anak-anak 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Latar belakangnya adalah karena roti tanpa ragi, karena roti sulung, tidak lain tidak bukan. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 2. Lebih jauh kita lihat. Matius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja, Herodes raja. Terus yang bayi mungil Yesus yang baru dilahirkan itu raja orang Yahudi. Terus kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. puji Tuhan. Roti tanpa ragi yang disebut juga roti sulung. Itu nanti yang akan membawa kita sampai kepada doa penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka setiap orang yang tidak menghargai roti tanpa ragi, roti sulung, kerohaniannya pasti berjalan di tempat. Kerohaniannya tidak sampai kepada puncak kerohanian. Itulah doa penyembahan. Maka ini yang saya takuti di dalam penggembalaan kami. Tidak mungkin sidang jemaat yang saya layani melangkah maju terus sampai kepada puncak kerohanian. Itulah doa penyembahan. Tetapi kalau dalam penggembalaan itu tidak suka dengan roti tidak beragi, tidak suka dengan roti sulung, pasti kerohanian sidang jemaat jalan di tempat. Dan itu melelahkan. Tanpa tujuan hidup, melelahkan. Perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini, endingnya, akhirnya, pesta nikah anak domba. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita benci roti sulung. Jangan kita benci roti tidak beragi. Pengajaran firman Allah yang murni itu terus dipertahankan, bahkan dipertahankan dengan tekun. Nanti itu yang menyelamatkan jiwa hamba Tuhan itu dan yang menyelamatkan sidang jemaat. Amin, saudaraku. Tapi Herodes tidak suka roti sulung. Tidak suka roti sulung. Puji Tuhan. Akhirnya, kalau kerohanian itu hanya jalan di tempat, tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka korbannya kerohanian kanak-kanak 2 tahun ke bawah. 2 itu menuju kepada firman dan Roh Kudus, tapi tidak memuncak sampai kepada penyembahan. Itu yang menjadi korbannya. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Puji Tuhan. Saya kira di tempat ini ada 3 macam ibadah pokok, betul? Ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya itu, kesaksian roh. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Ibadah raya itu bukan puncak ibadah.
Puncak ibadah adalah doa penyembahan. Haleluya. Jangan justru kita menjauh dari puncak ibadah. Jangan justru kita mengecilkan puncak kerohanian. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi itulah 2 tahun tidak sampai kepada doa penyembahan. Sekarang latar belakang pembunuhan. 2 pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Matius 14. Pelan-pelan ya, tapi terus ayatnya masing-masing atau saling menjelaskannya. Haleluya. Gitu ya. Mohon maaf kalau nanti kita tidak bercanda-bercanda ya. Haleluya. Biar kita menikmati hati Tuhan Yesus saja ya. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 14 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi saya justru ingin mengatakan, kira-kira kalau guyon-guyon bercanda di depan Tuhan Yesus, pantas enggak? Tidak pantas. Tidak pantas. Jadi mohon maaf ya. Haleluya. Tuhan. Matius 14 ayat 3 sampai 4. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan Boleh baca ayat 2 dulu. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, Ya. inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, Ya. dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. 3 sampai 4. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, Ya. berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Ya, terus? Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Iya. Jadi Herodes menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis sampai pada akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis, memenggal kepalanya. Penyebabnya adalah karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena ia mengambil Herodias, istri Filipus. Apa teguran itu? Itulah roti tanpa ragi. Itulah roti sulung disuguhkan kepada Herodes. Tapi justru karena roti tidak berragi ini, dia jengkel sekali, lalu akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis. Dia membunuh firman Nabi, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Tadi dia mencoba membunuh raja, sekarang dia membunuh seorang nabi. Karena nabi ini memberikan roti yang tidak beragi. Nabi ini memberikan roti sulung. Tapi justru roti tidak beragi yang dia berikan, justru roti sulung yang diberikan kepada Herodes, membuat dia dibunuh oleh Herodes. Saya tidak habis pikir, kok bisa orang Kristen tidak suka dengan roti tidak beragi. Yesus disalibkan bukan karena ragi dosa, keburukan, kejahatan, tapi karena ragi kita. Tapi ketika ragi itu disukai, ketika roti itu disuguhkan, kok bisa kita tidak suka sama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai ke surga? Justru ketika disuguhkan roti sulung, dia bunuh Yohanes Pembaptis. Jadi sama, karena roti tak beragi, korbannya menjadi Yohanes Pembaptis. Nabi, firman nubuatan, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terang Roh Kudus, itu dibunuh. Puji Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan kepala, tetap bertahan dengan firman Nabi, firman pengajaran yang rasanya dibukakan. Saya kira kita semua harus dengan komitmen yang sama ya. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh mengikuti maunya pasar, itu roh antikris. Tidak boleh kita mengikuti maunya sidang jemaat, tidak boleh. Kita harus mengikuti maunya Tuhan Yesus Kristus. Dia roti tanpa ragi, dia roti sulung. Jangan kita marah oleh karena roti sulung. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi teguran Yohanes Pembaptis menunjuk roti tanpa ragi, roti sulung. Tetapi lihat ayat 5 sampai 6. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ya.
Terus, tetapi pada hari ulang tahun Herodias membunuh. Terus, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Kemabukan. Jadi memang, saudaraku, dari awal saja Herodes ini sudah dikamiri oleh ragi yang lama, kemabukan tadi itu. Amin, saudaraku. Kemabukan dan pesta pora. Pada saat dia berulang tahun, anak Herodias, anak perempuan Herodias menari kemabukan daging, hawa nafsu daging dan keinginan daging yang jahat, sampai memuaskan hatinya oleh hawa nafsu itu. Lalu dia berjanji, karena dia disukakan, apa saja yang kamu minta saya akan berikan. Lalu anak Herodias oleh hasutan Herodias meminta kepala Herodes. Jadi memang dari awal saja dia sudah dikamiri oleh ragi yang lama. Itu sebabnya tadi pendahuluan tadi sedikit saya sampaikan mengenai ragi yang lama. Sebetulnya fokus kita malam ini adalah ragi Herodes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pak Oslen, pemberitaan ini apa menyakiti hati? Tidak? Kalau tidak, bertahanlah. Yang bertahan, bertahanlah. Yang kepada yang lain, kepada yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak bisa mengurangi, tapi tidak maksud menyakiti. Saya murni membawa roti tidak beragi. Kalau bertahan, puji Tuhan, ya enggak, ya mau bilang apa, saya tidak bisa paksa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari awal saja memang Herodes ini sudah terkamiri dengan ragi yang lama, kemabukan tadi, pesta pora. Ayat 7 sampai 10. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ya, terus? Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, Herodes dan ragi yang lama telah memperdayakan Herodes sehingga menghasilkan, mendatangkan kerugian dan mendatangkan ketidakadilan tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang latar belakang pembunuhan. 3 pembunuhan terhadap Yakobus. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Terus ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, terus ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi yang melatar belakangi Herodes membunuh Yakobus adalah dia lebih suka menyukakan hati orang-orang Yahudi daripada menikmati roti tidak beragi, daripada berpesta untuk menikmati roti tidak beragi. Haleluya. Haleluya. Jadi semua ayat pembunuhan ini terjadi. Kebencian ini Raja Herodes ini timbul. Semua karena menolak roti tidak beragi. Semua karena menolak roti sulung. Makanya saya tidak habis pikir, kenapa sampai banyak orang Kristen menolak roti tanpa ragi, padahal akibatnya begitu fatal. Kenapa kita nggak jujur dengan hati nurani? Saya hamba Tuhan pertama-tama ditegur Tuhan. Kenapa saya tidak jujur kepada roti tanpa ragi? Kenapa saya lebih suka menyukai pasar daripada menyukai hati Tuhan? Ayo kembali dulu kepada kebenaran firman. Awasilah, jagalah. Ingat, hal yang ketiga ini pun terjadi
Tetap karena roti tak beragi, roti sulung. Dia tidak suka itu, dia hanya menyukai hati orang Yahudi. Siapa yang menjadikan Herodes raja? Tuhan. Lalu kenapa Tuhan yang memberi raja, kenapa dia menyukai hati orang lain, tidak menyukai hati yang memberi berkat? Kan sudah terbalik toh. Haleluya. Sudah kecil lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ternyata mesti suara kecil ya. Puji Tuhan. Saya yakin kita tidak menolak hati nurani ya. Jangan dilawan lagi ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Sekarang ayat 3 dan 4. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, Herodes melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, terus ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Apa? Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Terus maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kemudian untuk menyukakan hati orang Yahudi, dia juga ingin melanjutkan, ingin melampiaskan rencana untuk membunuh Petrus. Dia ditangkap lalu dipenjarakan, diawasi dengan 4.000. Maksudnya sesudah Paskah nanti Petrus pun akan dipenggal, dibunuh. Memang kalau kita perhatikan Keluaran pasal 12 ayat 15, merayakan roti tidak beragi selama 7 hari itu bersamaan dengan Paskah. Keluaran 12 ayat 15. Jadi dia ingin melanjutkan keinginannya untuk membunuh Petrus. Tetapi ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sidang jemaat harus mendoakan supaya Tuhan pakai hamba Tuhan gembala sidang di dalam pembukaan rahasia firman menyampaikan roti tanpa ragi. Haleluya. Puji Tuhan. Harus didoakan. Jangan tunggu-tunggu Bapak Gembala mencari canda-canda. Jangan tunggu Bapak Gembala untuk cari guyon-guyon. Jangan tunggu Bapak Gembala untuk menceritakan dunia ini. Dunia ini akan berlalu. Jangan sibuk menceritakan dunia, menceritakan kesaksian manusia. Biar kita menyaksikan pribadi Yesus Kristus. Roh dan nubuat pasti tergenapi. Kalau kesaksian manusia belum tentu, bisa aja dia buat-buat. Bisa dikarang bikin. Kalau firman Tuhan, roh, kesaksian Tuhan Yesus, roh nubuat tergenapi, titik. Tuhan, doakan ya Bapak Gembala ya, untuk terus dipakai dalam pembukaan rahasia firman. Roti tanpa ragi, roti sulung selalu disampaikan, jangan benci. Itu lagi Herodes. Kita harus jujur kepada Tuhan, jujur kepada hati nurani, jujur dengan sekitar, supaya setan juga tahu. 4 saksi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita selalu berpesta, dan malam ini kita berpesta lewat kebaktian Paskah Persekutuan. Saya kira bukan suatu kebetulan. Tidak ada suatu kebetulan di atas muka bumi. Kita beribadah malam ini tidak ada kebetulan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mengutus malaikatnya supaya terjadi kelepasan. Malaikat sidang jemaat itulah gembala sidang. Terjadilah kelepasan dari belenggu dosa kejahatan, dari belenggu dosa kenajisan, dari segala belenggu dosa
dosa dusta, dosa munafik, dosa macam-macam. Tuhan utus malaikat sidang jemaat, gembala sidang, sehingga terjadilah kelepasan dari belenggu dosa. Amin, saudaraku. Karena memang kita sangat membutuhkan roti tak beragi, roti sulung. Puji Tuhan. Haleluya. Baru saya tambahkan sedikit. Herodes gambaran daripada iblis atau setan. Kemudian tabiat yang paling mendasar dari iblis atau setan tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. 1. Pembunuh manusia dari sejak semula. 2. Tidak hidup dalam kebenaran. 3. Bapa pendusta. Jadi bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tabiat pertama, pembunuh manusia dari sejak semula, bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Bapa kasih. Kemudian tidak hidup dalam kebenaran, bertolak belakang dengan salib, sengsara salib, anak Allah Yesus Kristus. Kemudian Bapa pendusta, bertolak di belakang dengan Roh El Kudus, Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kalau Roh itu mengajari kita, dia akan mengajari kita dalam segala sesuatu. Ajarannya itu benar, tidak dusta. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita doakan terus Bapak Gembala, Tuhan pakai dalam pemuka saya, supaya saya boleh menikmati roti tak beragi, roti sulung, sehingga aku dilepaskan dari dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa dusta, dosa munafik, tidak mengasihi si A, si B, si C. Saya membenci si A, si B, saya membenci suamiku, saya membenci istriku, anakku, orang tuaku. Itu semua Raja Herodes, kebencian Raja Herodes. Tuhan, pakai terus hamba-Mu, pakai terus Bapak Gembala, pakai Tuhan. Terjadi nanti kelepasan, terjadi keubahan. Itu mujizat pertama, jangan mujizat kedua. Mujizat pertama, keubahan, kelepasan. Haleluya. Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang setelah kita melihat Raja Herodes demikian rupa dan apa yang melatar belakangi terjadi Raja Herodes kebencian ini, tidak lain tidak bukan semuanya roti tidak beragi, roti sulung. Maka supaya kita tidak membenci roti sulung dalam setiap kita berpesta, maka kita lihat jalan keluarnya malam ini. 1 Korintus 5 ayat 6. Ya. 1 Korintus 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemegahanmu tidak baik. Ya. Itu saja. Kemegahanmu tidak baik. Sebab itu jangan bermegah terhadap kelebihan-kelebihan. Jangan bermegah dengan potensi yang ada. Jangan bermegah dengan harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi. Kemegahanmu tidak baik. Terus, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kemegahanmu tidak baik. Jangan bermegah dengan apa yang kita punya. Semua karena anugerah, kemurahan. Haleluya. Setuju? Puji Tuhan. Baik, kalau demikian langsung saja Roma 11. Ayat 16. Ya, boleh ayat 15 mulai. Demikian firman Tuhan. Roma 11:16, pembacaan dimulai ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, penolakan orang Yahudi terhadap roti tak beragi, roti sulung, terus perdamaian bagi dunia. Terus, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? ayat 16 perhatikan. Jikalau roti sulung adalah kudus, Ya, jikalau roti sulung adalah kudus, terus maka seluruh adonan juga kudus. terima kasih. Amin. Haleluya. Kalau roti sulung, roti tidak beragi itu kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Itu tidak bisa tidak. Harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi, dan perkara lahiriah lainnya, apapun yang kita punya, kelebihan-kelebihan yang lain tidak bisa menjadikan kita hidup suci. Yang menjadikan
menjadikan kita hidup suci, mulai dari gembala sidang sampai kepada sidang jemaat imam-imam tanpa terkecuali, adalah karena roti tidak beragi, roti sulung. Haleluya, puji Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, sepandai-pandainya manusia, setinggi-tinggi pendidikan manusia, tidak akan bisa menyucikan dirinya kalau dia tidak menerima roti sulung, roti tak beragi. Saya sudah melihat satu peristiwa, banyak peristiwa. Dia seorang pembicara hebat di televisi. Begitu buah nikah datang menunjukkan kebenaran roti tak beragi, sampai hari ini berhenti. Haleluya. Tidak bisa apa-apa. Jadi yang bisa menyucikan seseorang adalah roti tidak beragi. Dia motivator hebat. Begitu buah nikahnya bicara, berhenti. Begitu roti sulung, kebenaran yang dari surga dinyatakan, berhenti. Jadi hanya roti sulung, roti tidak beragi, yang membuat kita hidup kudus. Jadi jangan juga dirubah cara berpikir. Tidak ada cara lain. Mau cari gereja mana saja, tidak ada, tidak bisa. Haleluya. Jadi jangan jemaah jalan-jalan. Justru kalau kita sudah temukan roti tidak beragi, katakan terima kasih Tuhan. Maulah ada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu mari kita lihat persamaannya. Ulangi baca ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, ya, maka seluruh adonan juga kudus. Haleluya. Terus, dan jikalau akar adalah kudus, adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Persamaannya di sini adalah jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang tentu kudus. Amen. Kita ini cabang. Tuhan Yesus akar pohon. Yes. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau akar pohon kudus, cabang tentu kudus, yang mensuplai makanan. Haleluya. Bisa diterima? Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 17 sampai 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ya, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Tunas liar, setelah cabang asli dipotong, tunas liar dicangkokkan, terus, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Terus akhirnya mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu. Terus, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, iya, yang dipatahkan itu. Terus, jikalau kamu bermegah, ya, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Kemegahanmu tidak baik. Terus, melainkan akar itu yang menopang kamu. Iya. Kalau cabang dan beberapa cabang dipotong, lalu tunas liar dicangkokkan, lalu bangsa kafir saya dan saudara mendapat kemurahan, jangan bermegah. Amin. Kalau sekarang kita hidup di dalam Tuhan dan diberkati, jangan sombong. Amin. Itu kemurahan. Amin, surga. Itu kemurahan. Haleluya. Jadi kalau kita turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, itu kemurahan. Jangan sombong, kemegahanmu tidak baik. Itu sebabnya tadi saya katakan, ragi Herodes bertentangan dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Sombong mendahului kejatuhan, bertentangan dengan kemuliaan. Di balik salib kemuliaan, tapi kalau kita sombong, direndahkan, tidak dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Akar pohon zaitun yang penuh getah itu adalah gambaran, getah itu pahit.
gambaran dari luka-luka atau korban Kristus yang begitu pahit dia tanggung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya cabang itu mendapat anugerah, kemurahan, kasih karunia dari getah akar pohon. Amin, saudaraku. Jangan sombong lagi. Kemegahan tidak baik. Saya belajar untuk itu. Semua hidup karena getah dari akar pohon zaitun. Saya dicangkokkan di antara pohon zaitun itu, menjadi cabang di antara pohon zaitun itu karena kemurahan Tuhan. Berdiri bersama dengan saudara di hadapan takhta kasih karunia karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan. Amin, saudaraku. Dahulu saya bertahun-tahun tidak mendapatkan penggembalaan. Bertahun-tahun tidak ada jemaat ketika kami memasuki Provinsi Banten, tepatnya secara khusus Serang dan Cilegon. Bertahun-tahun saya jalan kaki. Bertahun-tahun, ada itu 7 tahun. Jadi saudara, tidak usah terlalu kecil hati dulu. Kalau barangkali sampai 10 tahun, tidak usah dulu berkecil hati ya. Amin, saudara. Kami baru mendapat penggembalaan setelah 2011 di Serang. Itu pun masih ngontrak gedung gereja. Disitulah saya gabungkan Serang dan Cilegon. Dari satu jemaat, anak kecil, abangnya dia 12 tahun lebih. Saya mengajar pendidikan agama satu orang. Saya bilang, kamu mau sekolah ibadah raya minggu? Mau? Tahun depan datang dia. Kemudian dapat lagi di Serang. Tapi perlu untuk kita ketahui, semua karena kemurahan Tuhan. Sampai ada terbentuk penggembalaan GPT Betania karena kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan seperti yang dialami oleh gembala sidang hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang lain yang saya kasih juga kami alami, kami terima. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, seterusnya. Berkat jasmani yang lain juga terus mengikuti. Semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang harus disombongkan. Tadi karena akar pohon zaitun yang penuh getah, itulah yang menopang cabang. Itulah yang mensuplai makanan, menyerap makanan, nutrisi sampai disalurkan kepada cabang. Dan malam ini kita sudah menikmati roti tidak beragi. Mari kita nikmati roti tidak beragi itu di Mama Dia. Renungkan siang dan malam sampai memperoleh sari-sarinya. Itu sumber makanan itu, nutrisi itu diambil dari akar pohon sampai cabang. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti lembu sapi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali sampai memperoleh sari-sarinya. Firman mendarah daging supaya kita lepas dari kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 19-20. Mungkin kamu akan berkata, ya, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jangan berpikir seperti itu. Terus, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya, mungkin saja. Terus, dan kamu tegak tercacat karena iman. Ya. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Kalau kita sudah menikmati kemurahan, jangan sombong. Bertentangan dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi takutlah. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan, yaitu kecongkakan, keangkuhan, kesombongan, dan dusta. Puji Tuhan. Haleluya.
Jangan sombong. Kemegahanmu itu tidak baik. Kemegahanmu, mungkin kemegahan kita ya, kemegahanmu tidak baik. Jangan sombong. Takutlah akan Tuhan. Berarti benci kejahatan. Jangan menyukakan hati orang, jangan menyukakan hati audiens, jangan menyukakan hati pasar. Sukakan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Amin, saudaraku. Haleluya. Terus dan juga kekerasannya. Iya. Perhatikan dua hal, kemurahan hati Tuhan dan kekerasannya. Terus yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ya. Tetapi atas kamu kemurahannya. Ya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Perhatikan dua hal. Satu, kemurahannya. Dua, kekerasannya. Harus kita perhatikan. Tuhan itu murah hati, tapi kita harus perhatikan juga keras. Dia keras sekali nanti dalam hukuman. Dia akan berkemurahan kepada siapa orang yang menghargai kemurahan. Tapi dia akan menyatakan begitu pukulan yang keras kepada orang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Akibat ragi Herodes itulah kebencian. Jadi dua hal itu diperhatikan. Jangan dilupakan. Haleluya. Perhatikan kemurahannya, perhatikan kekerasannya. Tuhan akan tetap berkemurahan kalau kita menghargai kemurahan. Dan Tuhan akan menyatakan kekerasannya kalau kita jatuh dalam dosa kesombongan oleh karena ragi Herodes. Jangan benci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kembali dibaca ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Terus, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. kalau tidak memperhatikan dua hal ini, tunas liar yang sudah terlanjur mendapat kemurahan dicangkokkan kepada pohon zaitun akan dipotong. Lihat, kesombongan mendahului kejatuhan, akan dipotong. Jadi sebelum dipotong kemurahan dari surga, lebih baik takut Tuhan, jangan sombong, jangan bermegah. Haleluya. Sebelum menyesal di kemudian hari, karena penyesalan selalu terlambat datang. Sebelum jatuh dalam dosa dan merugikan hidup jasmani, hidup rohani, lebih baik sekarang perhatikan kemurahannya dan kekerasannya. Takutlah, jangan sombong. Sebelum menyesal, selalu di belakangan. Tidak pernah dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya jadi bijaksana, jadi pandai gara-gara saudara. Ajari terus saya ya. Puji Tuhan. Iya, hamba Tuhan, gembala sidang pandai sekali. Sebetulnya bukan saja karena firman, situasi mengajak. Tambah hikmat, tambah hikmat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Korban ingat-ingatan supaya saudara tetap ingat saya. Jangan ingat waktu syukur. Tidak. Pak Pendeta jangan lagi. Haleluya. Haleluya. Situ. Baik. Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali Ya. jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Ya. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Amin, saudaraku. Memotong, mencangkokkan kembali yang sudah dipotong, semua Tuhan yang menentukan, bukan kita. Itu harus dimengerti. Satu, perhatikan kemurahannya, perhatikan kekerasannya. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk beberapa ayat lagi.
Sudah bosan? Baik, tidak lama lagi. Matius 2. Ayat 2 kembali dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saya ulangi untuk mengatakan bahwa roti sulung, roti tidak beragi itu berkuasa membawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Memang dia layak untuk disembah. Haleluya. Dia Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dia yang menentukan segala sesuatu. Bukan kita yang menentukan segala sesuatu. Bukan pengertian, bukan intelektual, mohon maaf, yang berpendidikan tinggi saya tidak rendahkan. Bukan intelektual, bukan kekuatan. Tuhan yang menentukan, maka dia harus disembah, maka dia harus dipuja, ditinggikan untuk selama-lamanya. Maka dimulai dari menghargai roti sulung, roti tidak beragi. Jangan kerohanian kita jalan di tempat, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan segala sesuatu. Seperti Herodes, ingat, menghabiskan waktu seperti ini. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ini pelayan, ini penyembahan yang palsu. Bagaimana pelayan penyembahan yang palsu? Kalau kerohanian di jalan di tempat. Kalau kerohanian jalan di tempat, di situ-situ saja tidak bertumbuh karena penolakan terhadap roti sulung, itu penyembahan yang palsu dari imamat rajani. Amin, saudaraku. Tetapi karena memang kita sudah menikmati roti sulung yang membuat kita kudus, mari kita izinkan firman itu berkuasa membawa kerohanian kita sampai kepada puncak kerohanian, doa penyembahan. Wahyu 8. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ketujuh. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, Ya. maka sunyi senyaplah di sorga, Ya. kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyaplah di surga. Ini adalah keheningan, suatu ketenangan, dan penuh dengan damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata selain orang yang mengalami itu sendiri. Kalau kita sudah berada pada puncak rohani yang tinggi, doa penyembahan, itu tidak keindahan bersama dengan Tuhan lewat doa penyembahan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketenangan yang begitu memberi damai sejahtera tanpa, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dialami oleh orang itu. Itu puncak kerohanian. Ada hari perhentian selalu. Terus ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala, biar kita menghargai tiupan sangkakala. Apapun komando dari 7 sangkakala, apapun komando perintah dari firman, ikuti, dengar, turuti. Terus maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah. Sudah menuruti roti tidak beragi, terus dengan sebuah kedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Terus untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lalu kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dibakar. Lalu kemenyan yang dibakar ini asapnya naik, itulah dupa yang berbau harum. Itulah doa penyembahan dari orang-orang kudus yang sudah menerima teguran daripada 7 sangkakala, yang juga sama dengan roti sulung, roti tidak beragi. Amin, saudaraku. Itu yang akan membawa kita sampai puncak doa penyembahan, bertemu dengan Allah dalam kasih-Nya.
lewat doa penyembahan. Hanya semua benda kalau dilemparkan akan tetap jatuh ke bawah. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi, doa penyembahan. Jadi bukan berkat. Haleluya. Kalau kita mau menerima roti tidak beragi, dan kita mau menerima komando teguran-teguran 7 sangkakala untuk menyempurnakan sampai kepada doa penyembahan. Mungkin malam ini kita masih di dunia, tapi satu kaki sudah ada di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kuasa penyembahan. Jangan tolak roti tidak berani. Jangan lawan hati nurani lagi. Jangan cari gereja-gereja yang lucu-lucu. Cari roti tidak beragi. Dan saya terus belajar di situ. Untuk membawa kita sampai kepada penyembahan, bertemu dengan Dia. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi. Doa penyembahan, asap dupa kemenyan yang berbau harum itu. Ayo belajar sukakan hati Tuhan. Biar kita berada dalam suatu ketenangan yang luar biasa, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa air mata yang menjadi saksi bisu dalam penyembahan. Satu kaki di surga. Haleluya.